Halo semua, berjumpa lagi dengan aku di kelas 260101. Jadi ini adalah pertemuan 0104 kita ya, atau pertemuan keempat kita. Jadi pada pertemuan 0104 ini kita mau ngebahas tentang analisis kompleksitas. Nah, jadi pada pertemuan sebelumnya ya, pertemuan 0103, kita kan sudah kenalan dengan apa sih itu kompleksitas ya. Nah, sekarang waktunya kita akan mencoba untuk menganalisisnya ya pada pertemuan 0104 ini. Oke, kita mulai dari analisis kompleksitas waktu dulu ya. Nah, jadi gimana sih cara menganalisis kompleksitas waktu? Nah, jadi caranya itu kita kalikan nilai n dari kompleksitas yang eh, sudah kita tentukan ya. Lalu dengan perkiraan waktu yang dibutuhkan untuk satu operasi dasar gitu ya. Nah, rumusnya tuh ya kurang lebih kayak gini ya. Nah, jadi waktu sama dengan n dikali ya n kompleksitasnya apa gitu ya. Nah, dikalikan dengan waktu per operasinya. Nah, misalnya umumnya sih komputer itu bisa mengeksekusi satu operasi dasar itu selama 0,001 milisecond gitu ya. Nah, jadi kita ambil 0,001 milisecond aja. Nah, berarti n-nya itu dikali dengan 0,001 milisecond. Nah, contohnya itu kayak gini ya. Nah, misalnya n-nya 10.000 dan kompleksitasnya kebetulan adalah ON gitu ya. Nah, maka waktu yang dibutuhkan adalah 10.000 itu dikali 0,001. Nah, hasilnya adalah 10 ya, 10 milisecond ya. Nah, berarti solusi yang kita susun ya itu memakan biaya waktu sekitar 10 milisecond gitu ya. Nah, jadi kurang lebih gitu cara menghitung atau ya menganalisis waktunya gitu ya, kompleksitas waktunya. Berarti kita telah memakan biaya 10 milisecond. Nah, tinggal bandingkan aja dengan batasan yang disediakan. Apakah 10 milisecond ini itu melewati batas gitu ya? Nah, kalau misalnya iya ya, maka kita harus optimasi gitu ya algoritma yang kita susun gitu ya. Kalau enggak ya ya udah berarti udah bagus gitu ya. Berarti algoritma yang kita susun itu sudah cukup cepat gitu ya. Nah, lalu gimana kalau misalnya kompleksitasnya itu bukan ON tapi ON kuadrat? Nah, cara menghitungnya tuh tentu beda lagi. Nah, jadi kalau kompleksitasnya ON kuadrat berarti 10.000 ini itu kita pangkatkan 2 ya. Nah, berarti 10.000 pangkat 2 hasilnya berapa? Hasilnya adalah 100 juta ya. Nah, 100 juta dikali 0,001 milisecond hasilnya adalah sekitar 100.000 milisecond atau setara dengan 100 second, 100 detik ya. Nah, gitu. Jadi jangan cuma ngelihat n-nya doang ya, n-nya berapa ya, lalu kalikan dengan 0,0001, tapi lihat juga kompleksitasnya gitu ya. Ini kebetulan 10.000 langsung dikalikan dengan 0,001 itu karena emang kompleksitasnya itu linear ya, yang ON. Tapi kalau misalnya kompleksitasnya ON kuadrat misalnya ya, nah berarti kita harus kuadratkan gitu ya. Nah, gitu. Jadi disesuaikan dengan kompleksitasnya apa gitu ya. Nah, sekarang gimana dengan kompleksitas ruang? Nah, kalau untuk kompleksitas ruang ya kurang lebih aja gitu ya dengan kompleksitas waktu. Jadi kita kalikan eh, kalikan saja nilai n dari kompleksitas ruangnya ya dengan ukuran rata-rata yang dibutuhkan untuk setiap elemen data ya. Nah, ini tergantung tipe data yang kita pakai gitu ya. Nah, jadi rumusnya tuh kurang lebih gini ya. Memori sama dengan n dikali ukuran per elemen gitu ya. Nah, misalnya kita pakai tipe data integer. Nah, tipe data integer itu setara dengan 4 byte ya. Nah, jadi satu integer itu sama dengan 4 byte ya. Maka kita kalikan n dikali 4 gitu ya. Nah, gitu. Misalnya kalau kita lihat di sini n-nya sama dengan 10.000 ya. Nah, dan di sini aku lupa ya nulis kompleksitasnya ya. Nah, jadi di sini eh, harusnya eh, aku tulis ya di sini kompleksitasnya itu misalnya ON gitu ya. Nah, maka eh, anggap aja kompleksitasnya ON gitu ya. Jadi 10.000 dikali 4 gitu ya. 4 byte gitu ya. Hasilnya adalah 40.000 byte ya di sini ya. Nah,
atau setara dengan 40 kilobyte. Nah, gitu. Nah, gimana kalau misalnya kompleksitasnya di sini aku tulis ya. Nah, di sini aku tulis kompleksitasnya adalah ON kuadrat. Nah, maka sama seperti kompleksitas waktu. Kita pangkatkan 2 10 ribunya ya. Nah, 10 ribunya pangkat 2 itu berapa? Hasilnya adalah 100 juta ya. Ya, 100 juta. Nah, lalu 100 juta kita kali dengan 4. Berapa? 400 juta. 400 juta byte ya, atau setara dengan 40 ya, 40 ribu kilobyte ya. Nah, setara dengan eh, 400 ribu kilobyte ya. Nah, atau setara juga dengan 400 MB ya. Nah, kurang lebih gitu ya. Jadi kalau misalnya kita tengok ya berapa batasannya gitu ya. Batasannya tuh misalnya 200 MB gitu ya. Nah, berarti kan kelebihan gitu ya. 400 MB kan kelebihan gitu ya. Nah, berarti kita harus optimasi gitu ya. Tapi kalau misalnya ternyata eh, batasannya itu 1000 MB ya atau 1 GB ya, itu juga aman berarti ya. Itu masih aman berarti ya, algoritma yang kita susun. Nah, jadi kurang lebih gitu ya cara menganalisis kompleksitas ya. Pertama kita hitung dulu operasinya gitu ya. Sorry, maksudnya eh, cost ya atau biaya ya, biaya, waktu dan ruangnya tuh berapa gitu ya. Nah, setelah kita dapatkan biaya, waktu dan ruangnya, baru kita coba bandingkan ya biaya, waktu dan ruangnya dengan batasan yang telah ditetapkan oleh soal gitu ya. Nah, kalau misalnya kelebihan ya optimasi gitu ya, kelebihan dari batas. Tapi kalau udah nggak kelebihan gitu ya, kayak pas aja gitu ya, nggak eh, masih di bawah batas ya, berarti masih aman gitu ya. Algoritma kita kemungkinan bakal diterima gitu ya. Nah, gitu. Tapi ini ada catatan penting ya, teman-teman. Perkiraan ini itu bersifat umum dan dapat bervariasi tergantung pada kecepatan operasinya ya. Nah, jadi kecepatan operasi komputer kita tuh berapa gitu ya? Apakah 0,001 milisecond gitu ya? Nah, atau eh, atau beda lagi, misal 0,002 milisecond gitu kan. Nah, jadi tergantung CPU sih. Nah, gitu. Jadi beda CPU ya, beda juga gitu ya kecepatan satu operasinya gitu ya. Nah, eh, jadi kita harus tahu gitu ya CPU kita tuh kecepatannya berapa gitu ya. Nah, umumnya sih 0,001 milisecond sih biasanya ya. Nah, gitu. Lalu ukuran data ya. Nah, ini kita harus tahu juga ya tipe datanya apa gitu ya. Kalau integer ya 4 byte gitu kan. Nah, ini yang paling umum sih biasanya ya. Integer ini yang paling sering dipakai ya. Nah, tapi kalau misalnya kita pakai tipe data selain integer ya bisa juga gitu ya. Kayak contohnya kayak float gitu kan atau double gitu kan. Nah, tapi tentu saja ukurannya juga beda gitu ya. Kalau misalnya kita pakai float ya mungkin cuma 4 byte, tapi kalau kita pakai double itu ya bisa 8 byte gitu ya. Nah, gitu. Jadi untuk kompleksitas ruang jangan cuma memerhatikan n-nya doang gitu ya. N-nya berapa gitu kan. Nah, kompleksitasnya apa gitu kan. Nah, jangan cuma perhatikan itu doang, tapi perhatikan juga tipe data yang diambil itu apa. Nah, kalau kita pakai tipe data double, nah itu biayanya bisa melonjak 2 kali lipat ya, karena ukurannya 8 byte nih, 2 kali lipat lebih gede daripada yang biasa ya, yang biasa kita pakai tuh integer yang cuma 4 byte. Nah, tapi kalau misalnya kita pakai tipe yang karakter ya, nah yang ukurannya cuma 1 sampai 2 byte doang ya, nah itu lebih hemat ruang lagi gitu ya. Nah, tapi tentu saja penggunaan tipe data ini itu benar-benar sesuai dengan kebutuhan gitu ya. Nah, nggak bisa kita memaksa pengen pakai yang tipe karakter gitu ya. Kalau emang kita pengennya maksudnya yang paling dibutuhkan itu integer gitu kan. Nah, sedangkan karakter ini kayak malah beda gitu ya solusinya gitu kan. Nah, berarti nggak bisa dipaksakan gitu ya. Jadi ya eh, pilih tipe data yang memang dibutuhkan gitu ya dalam penyusunan solusi. Nah, gitu. Lalu bahasa pemrograman dan lingkungan eksekusi ya itu
juga akan berpengaruh ya, akan memengaruhi hasil akhir gitu ya. Nah, kayak overhead ya dari runtime gitu kan. Nah, alokasi memori dan kompilasi juga memengaruhi hasil akhir gitu ya. Jadi nggak cuma faktor algoritma kita yang lambat ya, tapi juga faktor eksternal juga akan berpengaruh ya. Jadi kalau misalnya kita coba hitung nih biaya ruang dan waktunya, tapi ternyata kok beda gitu ya dengan kecepatan yang sebenarnya gitu kan. Nah, maka kemungkinan besar ya ada faktor eksternal yang lagi terlibat gitu ya dalam komputer kita. Jadi bisa dikatakan perhitungan yang kita hitung barusan ya, menghitung biaya waktu dan juga ruang itu cuma perkiraan doang gitu ya. Nah, tanpa mempertimbangkan faktor eksternal. Oke, sekarang biar lebih mudah untuk memahaminya, kita masuk ke contoh soal ya. Kita mulai dari soal pertama yaitu mencari nilai maksimum. Nah, jadi soalnya tuh gini. Jadi ada n sama dengan 10.000 ya. Nah, berarti datanya ada 10.000 ya. Nah, datanya berupa angka ya. Nah, dari 10.000 angka ini kita ingin mencari angka terbesar. Nah, kira-kira eh, kurang lebih kayak gitu soalnya. Jadi kita cari dari 10.000 angka ini angka yang paling gede. Nah, gitu. Untuk batasan waktunya adalah 100 milisecond dan batasan memorinya adalah 50 kilobyte ya. Nah, kita harus ingat dengan batasan ini karena batasan ini adalah informasi yang sangat penting dalam menganalisis kompleksitas. Dan ini adalah algoritma untuk memecahkan soal ini ya. Nah, akan tetapi karena kita fokus dengan analisis kompleksitas, maka eh, untuk pseudocode-nya kita skip aja ya. Kita langsung saja analisis. Mulai dari waktunya dulu ya. Nah, untuk kompleksitas waktunya itu adalah ON ya. Nah, kenapa ON? Karena kita bakal dihadapkan dengan 10.000 angka ya. Dan kita akan ngecek satu-satu gitu ya. Nah, jadi kita mulai dari angka pertama dulu. Jadi kita cek angka pertama ya, kemudian angka kedua dan seterusnya sampai angka ke 10.000 ya, angka terakhir. Nah, jadi kayak kita ngecek satu-satu, nggak ada yang terlewat. Makanya kompleksitas waktunya adalah ON gitu ya. Nah, untuk perhitungan biaya waktunya kurang lebih kayak gini. Kita tentukan dulu N-nya berapa. Nah, N-nya adalah 10.000 ya. Nah, berarti kurang lebih ada 10.000 operasi ya. Nah, untuk waktu peroperasinya sendiri kita harus ingat ya, yaitu sekitar 0,001 ms ya. Nah, lalu untuk total waktunya kita hitung 10.000 operasi ini kita kali dengan waktu peroperasi ini. Nah, yaitu 0,001 ya. Hasilnya adalah 10 ms atau 10 milisecond ya. Dan kita juga harus ingat ya, batasannya kan tadi ada 100 milisecond. Nah, sedangkan untuk biaya waktunya kan kita cuma 10 milisecond. Berarti masih aman ya, masih eh, belum di atas 100 milisecond gitu ya. Bahkan kalau kita coba hitung ya, kalau misalnya ada 100.000 ya N-nya, itu juga masih aman ya. Kalau 100.000 kan kalau kita kalikan kan hasilnya 100 milisecond ya. Nah, berarti masih aman ya. Masih nggak lebih gitu ya dari 100 milisecond ini. Berarti masih aman. Nah, jadi intinya batasan ini tuh kayak semacam ngasih batas gitu ya, biar nggak kebablasan gitu ya operasinya gitu ya. Jadi kayak nggak boleh lebih dari sekian gitu ya waktunya gitu ya. Dalam hal ini nggak boleh lebih dari 100 milisecond. Berarti kalau udah 200 milisecond berarti udah nggak aman ya. Misalnya kalau N-nya 20 eh, bukan 20.000, 200.000 misalnya. Nah, berarti biayanya tuh adalah 200 milisecond ya. Nah, karena 200 milisecond itu lebih gede dari 100 milisecond ya, berarti ya udah nggak aman, udah melewati batas ya. Maka kemungkinan besar solusi yang kita susun itu akan kita tolak ya. Nah, jadi kita harus optimasi gitu ya solusinya gitu ya. Nah, eh, biar nggak melebihi batas gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita lanjut ke
kompleksitas ruang ya. Nah, untuk kompleksitas ruangnya itu adalah ON juga ya, sama ya dengan kompleksitas waktu ya. Karena setiap angka itu akan memakan satu memori gitu ya. Nah, jadi untuk perhitungan biaya ruangnya pertama-tama kita hitung dulu N-nya kan 10.000 ya, ingat ya. Dan tipe datanya adalah integer ya di sini ya. Dan untuk ukuran per integernya adalah 4 byte ya. Nah, jadi satu memori integer itu sama dengan 4 byte. Nah, lalu kita hitung total memorinya berapa? 10.000 dikali 4 gitu ya. Nah, hasilnya adalah 40.000 byte atau setara dengan 40 kilobyte. Nah, batasannya adalah 50 kilobyte tadi ya. Nah, berarti masih aman ya. Nah, ya hampir sih, hampir mendekati batas ya kali ini ya. Bedanya cuma 10 kilobyte ya. Jadi kalau misalnya kita pakai tipe data lain yang lebih gede ya ukurannya ya, misalnya 6 byte, maka itu udah nggak aman lagi gitu ya. Karena hasilnya kalau kita kalikan kan 10.000 dikali 6 itu 60.000 byte atau 60 kilobyte ya. Itu sudah melebihi 50 kilobyte, sudah nggak aman ya. Makanya pemilihan tipe data juga penting gitu ya. Jadi nggak cuma datanya doang, tapi juga tipe datanya juga yang dipilih ya. Itu juga akan menentukan berapa sih biaya ruang yang kita makan gitu ya dari solusi yang kita susun gitu ya. Nah, kurang lebih kayak gitu untuk soal 1. Sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, soal berikutnya yaitu menjumlahkan pasangan angka. Nah, jadi ceritanya ada N sama dengan 5.000 ya. Berarti ada 5.000 data ya. Nah, datanya yaitu berupa angka. Untuk setiap pasangan angka yang berbeda, hitung jumlahnya. Nah, jadi kita mau memasang-masangkan 5.000 angka ini gitu ya. Lalu kita hitung jumlahnya. Dan di sini ada batasan waktunya di sini 2000 milisecond ya. Nah, dan batasan memorinya adalah 100 kilobyte. Oke? Dan untuk algoritmanya sendiri kurang lebih kayak gini ya. Kalau misalnya teman-teman mau baca ya bisa pause dulu ya. Nah, akan tetapi karena kita fokusnya ke analisis kompleksitas, maka kita skip aja. Nah, kita mulai dari kompleksitas waktu dulu. Nah, jadi kompleksitas waktunya ya itu adalah ON kuadrat. Nah, kenapa ON kuadrat? Karena kalau kita perhatikan ya, soalnya tuh meminta kita untuk memasang-masangkan eh, datanya gitu ya. Nah, jadi datanya kan ada 5.000. Nah, berarti 5.000 data ini itu mau kita pasangkan dengan 5.000 data pula. Ya, berarti itu sama aja dengan 5.000 dikali 5.000 atau 5.000 pangkat 2 gitu ya, 5.000 kuadrat gitu ya. Makanya di sini kompleksitas waktunya adalah ON kuadrat. Nah, untuk perhitungan biaya waktunya ya, di sini ada N sama dengan 5.000 ya. Nah, pastinya ya. Nah, terus juga perulangannya juga N dikali N dibagi 2. Nah, kenapa di sini dibagi 2? Karena kata kuncinya adalah pasangan yang berbeda gitu ya. Nah, pasangan yang berbeda bukan pasangan yang sama gitu ya. Nah, berarti kalau pasangan yang berbeda ya, nggak boleh apa ya, kedua angka itu nggak boleh sama gitu ya. Jadi kayak dipangkas gitu ya, dipangkas 2 gitu ya. Nah, karena dipangkas 2 jadi kita bagi 2 di sini ya. Nah, untuk total operasinya adalah 12.500.000. Nah, 12.500.000 ini kita dapatkan dari sini ya, N dikali N dibagi 2 ya. Nah, jadi 5.000 ini kan dikali 5.000 kan 25 juta. Nah, 25 juta ya, dibagi 2 itu sama dengan 12.500.000. Nah, seperti itu. Lalu untuk waktu peroperasinya masih ingat 0,001 milisecond ya. Nah, untuk total waktunya adalah 1250 milisecond ya. Nah, ini hasil dari perkalian 0,001 dikali 12.500.000 ya. Hasilnya adalah 1250 milisecond ya. Nah, untuk batasannya sendiri kita masih ingat kan 2000 milisecond. Nah, sedangkan ini biaya kita masih 1250 ya. Berarti masih di bawah 2000. Nah, berarti masih aman ya. Solusi kita masih aman. Nah, kurang lebih kayak gitu untuk waktunya. Nah, kemudian untuk yang ruangnya lagi ya. Nah, untuk kompleksitas ruangnya juga ya sama gitu ya, yaitu N kuadrat ya. Karena setiap angka yang
angka yang berpasangan itu akan memakan satu memori gitu ya. Nah, jadi eh, bukan cuma datanya doang ya, data aslinya kan 5.000 gitu ya. Nah, bukan cuma itu doang yang eh, memakan ruang, tapi juga pasangannya juga akan memakan ruang gitu ya. Makanya n kuadrat. Nah, ini untuk perhitungan biaya ruangnya ya. Nah, masih sama ya, rumusnya n dikali n bagi 2 ya. Nah, sama dengan 12.500.000 ya, integer. Nah, ini tipe datanya lagi dan lagi kita pakai integer ya. Nah, jadi integer ini tipe data yang paling umum ya. Jadi kita pakai saja yang integer. Nah, dan eh, kita masih ingat kalau integer itu satunya tuh 4 gitu ya, 4 byte ya, sama dengan 4 byte. Nah, berarti kita kalikan 12.500.000 ini kita kalikan 4, berarti hasilnya adalah 50 juta byte atau setara dengan 50.000 kilobyte atau setara pula dengan 50 megabyte ya. Nah, dan kalau kita lihat batasannya adalah 100 kilobyte. Nah, ini jelas melebihi batas ya. Jauh melebihi batas ya. Ya kira-kira 500 kali lipat ya melebihi batas gitu ya. Eh, karena di sini 50 MB itu setara dengan 50.000 kilobyte ya. Nah, sedangkan ini batasannya cuma 100 kilobyte ya. Jauh sekali melebihi batas. Berarti kalau misalnya melebihi batas, berarti kita harus optimasi solusi yang kita susun gitu ya. Nah, karena kalau misalnya solusi kita itu melebihi batas ya, kalau misalnya teman-teman nanti bakal ngikut competitive programming ya. Nah, teman-teman gak cuma asal nyusun solusi aja ya kan, yang penting solusinya sesuai gitu kan, jalan gitu kan. Nah, sesuai dengan apa yang diminta soal ya kan. Nah, nggak cuma itu ya kan yang dinilai, tapi juga kompleksitasnya, biayanya gitu ya, biaya waktu dan ruangnya. Kalau misalnya melebihi batas ya kemungkinan besar solusi teman-teman itu bakal sia-sia, nggak bakal dapat poin gitu ya, nggak dapat nilai dari panitianya karena ya melebihi batas gitu ya. Nah, jadi teman-teman harus perhatikan juga batasannya gitu ya. Kalau misalnya sudah melebihi batas, teman-teman harus optimasi gitu ya. Gimana caranya biar eh, lebih hemat ruang gitu ya, solusi yang teman-teman susun itu ya. Nah, gimana caranya biar eh, ruangnya ini tuh nggak terlalu melonjak gitu ya, nggak terlalu banyak gitu ya, memakan ruang gitu ya. Nah, jadi itulah tujuan optimasi algoritma. Nah, makanya kalau teman-teman dengar optimasi ya, optimasi algoritma dan struktur data itu ya karena ini ya, karena melebihi batas ya. Nah, seperti itu. Oke, sekarang kita akan lanjut ke soal terakhir. Oke, sekarang kita masuk ke contoh soal terakhir. Nah, jadi pada contoh soal terakhir ini kita akan mencoba untuk mengoptimasi solusi yang sudah kita susun. Jadi soalnya itu tentang menghitung jumlah bilangan 1 sampai n gitu ya. Nah, jadi kita hitung ya, jumlahnya tuh 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 dan seterusnya sampai ditambah 1 juta ya. Dengan batasan waktu ya, ini 10 milisecond dan batasan memorinya 10 kilobyte. Nah, kita akan mulai dari solusi yang standar dulu ya. Jadi kita mungkin berpikir tinggal ini aja ya, tinggal bikin perulangan gitu ya. Nah, jadi kita bikin variabel gitu ya, variabel total gitu ya. Nah, terus variabel total ini akan terus ditambahkan dengan i yang terus bertumbuh setiap perulangan gitu ya. Nah, jadi setiap perulangan itu i-nya tuh bertumbuh dari 1 ditambah 1 terus gitu ya, ditambah 2 ya. Nah, terus ditambah 3 terus ditambah 4 sampai ya dia bertumbuh terus sampai n-nya tuh mencapai 1 juta gitu ya. Nah, baru perulangannya terhenti dan totalnya eh, dapat tuh hasil dari 1 ditambah 2 ditambah 3 dan sampai seterusnya sampai ditambah 1 juta. Nah, mungkin kita berpikir seperti itu ya. Ya, itu nggak salah sih. Solusinya itu benar gitu ya. Akan tetapi pertanyaannya apakah solusinya optimal? Jawabannya
enggak ya. Jawabannya solusi yang kita susun barusan ya, yang pakai perulangan ini itu bisa dikatakan lambat gitu ya. Kenapa? Karena kalau kita coba hitung ya, n-nya kan 1 juta ya. Nah, kita kalikan dengan 0,001 gitu ya. Nah, hasilnya adalah 1000 milisecond atau setara dengan 1 detik. Nah, ini tergolong lambat gitu ya untuk data 1 juta gitu ya. Padahal di sini jelas-jelas batasannya cuma sampai 10 milisecond. Berarti kalau 1000 milisecond itu jelas jauh melampaui 10 milisecond. Berarti jelas solusi ini tuh bakal ditolak ya. Kalau misalnya kita ngikuti competitive programming itu solusinya bakal ditolak gitu ya. Karena ya melebihi batasan gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, sekarang gimana caranya agar solusinya ini jadi lebih optimal? Nah, caranya adalah kita pakai solusi yang jauh lebih cepat ya. Nah, yaitu kita ide awalnya kan kita pakai perulangan gitu ya. Nah, kita iterasi terus ya kan, dimulai dari i sama dengan 1 ya. Nah, itu eh, totalnya itu bakal ditambah terus sama i-nya gitu kan, i yang terus bertumbuh 1 gitu ya setiap perulangan gitu kan. Nah, sedangkan solusi yang cepat ini kita cukup pakai rumus gitu ya, rumus matematika. Nah, jadi kita siapkan n-nya berapa. Nah, n-nya kan 1 juta ya. Nah, jadi kita bikin variabel total gitu ya. Nah, sama dengan n dikali ya. Nah, ini rumusnya ya, n dikali dalam kurung n ditambah 1 ya. Nah, tutup kurung lalu dibagi 2 gitu ya. Nah, maka dengan itu ya, dengan rumus itu kita langsung mendapatkan nilai yang setara dengan ini ya, total yang kita dapatkan di solusi yang lambat ini gitu ya. Hasilnya sama aja gitu ya. Akan tetapi caranya beda gitu ya. Nah, dan yang ini itu jauh lebih cepat. Kenapa? Karena hanya perlu satu operasi doang ya. Nah, hanya perlu mengeksekusi satu rumus matematika ini doang, selesai gitu ya. Nah, jadi komputer nggak capek-capek gitu kan bikin perulangan gitu kan. Nah, ngulang terus gitu ya, ditambah terus gitu ya. Nah, jadi cuma sekali gitu ya operasinya. Nah, makanya cepat banget gitu ya. Nah, karena hanya satu operasi maka kecepatannya adalah 0,001 milisecond. Sorry, bukan kecepatan, maksudnya kompleksitasnya ya. Nah, ini pastinya bakal jauh lebih cepat ya daripada solusi yang sebelumnya gitu ya. Nah, jadi dari sini teman-teman bisa kebayangkan maksudnya optimasi itu gimana. Nah, jadi maksudnya optimasi itu kita pengen mencari cara baru gitu ya, mencari cara baru untuk menghasilkan sesuatu yang sama gitu ya. Nah, jadi kita pakai analogi banyak jalan menuju Roma gitu ya. Nah, kita pengen pergi ke satu titik, itu caranya itu ada banyak gitu ya. Nah, dan pada awalnya ya, saat kita pertama-tama menyusun solusi, kita pilih cara yang atau jalan yang sekiranya tuh paling gampang dulu gitu ya. Paling gampang tapi paling lambat nyampenya gitu ya. Nah, terus setelah itu kita coba berpikir gitu ya, daripada kita capek-capek ya kan, pakai jalan ini itu lambat, nyampenya lambat gitu kan, lebih capek, ya pokoknya banyak kurangnya gitu kan. Mending kita coba pakai cara ini deh, atau pakai jalan ini gitu ya. Nah, pakai jalan yang lebih cepat gitu ya. Nah, jadi kita pakai analogi seperti itu ya. Jadi eh, kita boleh-boleh saja menyusun solusi yang standar dulu gitu ya. Nah, untuk pondasi ya. Nah, apa namanya? Setelah itu baru kita coba cari cara lain gitu ya. Cari solusi lain gitu ya yang jalannya tuh sekiranya lebih cepat gitu ya. Nah, sekiranya tuh lebih gampang gitu kan, lebih ya pokoknya lebih efisien gitu ya. Nah, kurang lebih seperti itu maksud dari efisiensi algoritma. Dan yang terakhir yaitu tips memilih algoritma dan struktur data yang efisien gitu ya. Nah, pertama-tama pastinya kita harus pahami batasan masalahnya dulu ya. Nah, jadi batasan yang ditetapkan oleh masalahnya tuh apa aja gitu ya. Waktunya berapa, memorinya berapa gitu ya. Misalnya waktunya itu 1 detik gitu ya batasannya. Nah, berarti solusi yang kita susun untuk masalah tersebut itu nggak boleh memakan biaya waktu melebihi 1 detik gitu ya. Nah, terus memorinya sama dengan 256 MB.
Nah, berarti solusi yang kita susun itu nggak boleh memakan biaya ruang melebihi 256 MB. Nah, jadi kita harus tahu batasan masalahnya gitu ya. Karena kalau sudah melewati batasan masalah gitu ya, batasan yang udah ditetapkan, maka algoritma kita itu tergolong kurang efisien gitu ya. Nah, gitu. Jadi kita harus optimasi algoritma yang atau solusi yang sudah kita susun gitu ya. Nah, lalu kita harus perhatikan ukuran inputnya gitu ya. Nah, kira-kira ukuran inputnya ini termasuk gede kah atau kecil gitu ya. Nah, kalau misalnya ukuran inputnya masih kecil ya nggak apa-apa lah ya, solusinya lambat gitu ya, kayak brute force gitu kan. Nah, itu kan lambat gitu kan. Nah, tapi kalau n-nya kecil ya nggak apa-apa gitu kan, nggak masalah gitu kan. Tapi kalau n-nya itu gede ya kita harus optimasi gitu ya, algoritma atau solusi yang sudah kita susun gitu ya. Nah, biar nggak lambat gitu ya, karena n itu sangat berpengaruh terhadap efisiensi gitu ya, kecepatan suatu algoritma gitu ya. Jadi kita harus tahu ya n-nya itu berapa gitu ya. Nah, lalu pilih struktur data yang tepat gitu ya. Nah, jadi ini disesuaikan dengan kebutuhan problemnya gitu ya. Nah, problemnya itu perlunya struktur data apa gitu ya. Misalnya array ya pilih array gitu kan. Nah, gitu. Lalu mulai dengan solusi yang sederhana dulu ya. Nah, kita harus eh, kita mulai dari solusi yang paling ya yang paling gampang untuk diimplementasikan kayak brute force ya, seperti yang udah aku sebutkan ya. Solusi yang sederhana tapi lambat gitu ya. Nah, yaitu brute force gitu ya. Nah, jadi kita terapkan dulu solusi yang paling dasarnya dulu gitu ya. Nah, untuk memahami masalah, lalu kalau misalnya ukuran inputnya itu membesar ya kita optimasi ya solusi brute force ini yang sudah kita implementasikan. Nah, lalu kita juga harus pertimbangkan trade off waktu dan juga ruangnya. Nah, jadi seringkali solusi yang kita susun itu malah apa ya? Kalau kita mencoba mengoptimasi waktunya, justru ruangnya yang membengkak gitu ya. Nah, atau sebaliknya, kita mencoba mengoptimasi ruangnya, malah waktunya yang membengkak. Nah, jadi kita harus pertimbangkan trade off waktu dan ruangnya gitu ya. Nah, contohnya kayak algoritma sorting merge sort misalnya. Nah, itu kan eh, kecepatannya itu kan stabil gitu kan. Nah, n logaritma n gitu ya. Nah, stabil gitu kan. Tapi trade off-nya itu apa? Trade off-nya tuh ruang gitu kan. Ruangnya yang lebih boros gitu kan. Nah, gitu. Jadi kita harus pertimbangkan ya, harus perhatikan ya trade off waktu dan ruang ini gitu ya. Nah, lalu uji dengan berbagai ukuran input gitu ya. Nah, jadi jangan cuma menguji algoritma atau solusi yang kita susun hanya dengan input yang kecil gitu ya. Nah, input yang eh, sedikit gitu ya. Nah, tapi input yang gede itu juga harus kita coba gitu ya. Atau bahkan yang sangat gede ya, itu juga harus kita coba gitu ya. Nah, untuk memahami sejauh mana sih algoritma kita itu bisa kita pakai gitu ya. Seefisien apa sih solusi yang sudah kita susun gitu ya. Nah, eh, jadi jangan cuma pakai ukuran yang kecil doang gitu ya, ukuran input yang kecil doang. Kalau kita cuma pakai ukuran input yang kecil doang mah pastinya kita bakal bilang kalau algoritma kita ini udah efisien gitu ya. Ya iyalah, algoritma kita kelihatan efisien eh, karena n-nya kecil gitu kan. Tapi kalau n-nya gede gimana gitu kan? Apakah lemot gitu kan? Nah, atau tetap tetap efisien kah gitu ya? Nah, gitu. Jadi uji dengan berbagai ukuran input. Oke, aku rasa itu aja sedikit tips memilih algoritma dan struktur data yang efisien ya. Nah, ini adalah bekal ya sebelum kita memasuki dunia algoritma dan struktur data yang sesungguhnya ya. Nah, jadi kita akan mulai menjelajah di pertemuan-pertemuan berikutnya ya setelah pertemuan ini. Oke, oke, aku ucapkan terima kasih eh, kepada teman-teman yang sudah mau menghadiri pertemuan ini dan sampai jumpa di pertemuan-pertemuan berikutnya.